Iwo, Luan Siba. Sekarang mungkin mereka dalam perjalanan mungkin ya, yang sebagian naik ke atas. Tuhan kuatkan dan hiburkan keluarga. Sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah menyertai dan memberkati kami, dan senantiasa merindukan kami untuk dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saat ini kami merindukan persekutuan dengan firman-Mu, yang kiranya akan menuntun dan menyertai kami. Oleh karena itu, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kalau Roh Kudus tolong kami, berikan sikap hati yang benar bagi kami, belajar firman dan melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka dalam Mazmur pasal 37. Yang akan kita renungkan hanya ayat 3 sampai ayat 7, tapi kita baca ayat 1 sampai ayat 11. Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Baik, mari kita baca, sini berganti saya baca ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat ke-6. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat 2. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, hanya membawa kepada kekayaan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon maaf Pak Yos, bisa tarik sedikit itu keadaan silau. Ya pas, terima kasih Pak. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita ada di dunia nyata toh? Iya, atau kita tidak di dunia nyata? Kita di dunia nyata yang sekarang ini yang kita lihat, kita menyaksikan orang-orang di sekitar kita, kita melihat orang juga melihat kita melihat kesuksesan orang juga melihat apakah kita sukses atau tidak. Saudara-saudara, berhasil dan sukses dalam kehidupan itu adalah dambaan semua orang ya. Berhasil dan sukses itu dambaan semua orang, atau keberhasilan atau kesuksesan ada dambaan semua orang. Dan kadang-kadang indikator atau petunjuk orang itu sukses ada takaran. Orang kita sudah berikan takaran. Ada orang mengatakan begini, orang yang sukses itu biasanya diukur dengan kekayaannya atau kedudukannya atau jabatannya atau apa yang dia raih, misalnya studi kemudian diwisuda jadi sarjana. Nah, saudara, jika ada orang yang berhasil dan sukses dalam hidup, mungkin mereka bisa menjadi inspirasi kita. Bisa ya, dia dari orang yang banyak kali kan berita misalnya begini, anak tukang bakso menjadi doktor. Orang pikir, anak tukang bakso menjadi dokter, saya tidak heran. Karena tukang bakso itu punya gerai 100 gerai misalnya.
Tapi mungkin dia bilang, anak tukang bakso keliling menjadi dokter. Ini kan, bagaimana bisa ya? Tapi mungkin belum ada yang bilang begini, anak peternak babi ke rumahan menjadi sarjana. Belum ada ya. Tapi saudara, kadang-kadang kita suka membaca yang seperti itu untuk menjadi inspirasi. Bagaimana kok dia bisa? Mengapa dia bisa? Tetapi selalu indikatornya pada kesuksesan itu berhubungan harta kekayaan atau kedudukan atau jabatan atau juga apa yang diraih berhubungan dengan studi. Nah, tidak jarang kita mendengar bahkan menyaksikan ada orang-orang yang terbilang sukses atau terbilang berhasil, tetapi keberhasilannya, kesuksesannya didapat atau dicapai dengan cara-cara yang tidak jujur, dengan cara-cara atau melalui cara-cara yang curang atau cara-cara yang tidak adil. Kalau kita lihat begitu, emosi itu ini, kadang-kadang kita emosi. Dari mana dia dapat itu? Ya kadang-kadang kita pikir seperti itu. Tapi kita tanya dulu, kok tanya seperti itu dalam rangka apa? Ya kadang-kadang juga nanti kita akan lihat saudara. Bagaimana kita menanggapi itu? Banyak kali kita terjebak pada rasa marah, jengkel, dan tidak jarang kita mengarah sebenarnya pada cemburu atau iri hati. Ada orang bilang begini, kok dia masih baru, tapi kok sebuah motor? Dan mana ya? Jangan-jangan dia bawa dari tempat. Dia di tempatnya di sebuah mobil, ada 2-3, dia datang ke sini, dia bawa motor butut saja, kok diceritain orang. Tapi kadang-kadang itu unsur apa? Iri hati. Berarti, mobil baru ya? Kata mobil baru ya, semangat kita bilang, tapi sebenarnya ada saya boleh. Kadang-kadang saudara, apalagi kalau kita tahu dengan cara yang tidak baik atau tidak benar, ada cemburu, ada iri hati. Ketika melihat orang-orang yang tiba-tiba menjadi berhasil dan sukses, menjadi kaya, mendapat kedudukan, apalagi dengan cara-cara yang tidak benar, kita menjadi marah. Tapi kita harus jujur juga, banyak kali kita misalnya ada orang yang tiba-tiba punya jabatan tertentu. Kemudian kita dengar isu cerita dan kita pikir itu sudah kebenarannya. Wah, itu hati-hati juga. Jangan-jangan itu cuma sebagai rasa iri hati kemudian fitnah. Itu bisa. Namun kita akan belajar dalam Mazmur 37 ayat 1 dituliskan seperti ini. Mazmur 37 ayat 1 dan ayat 8. Kita akan lihat 2 ayat. Dikatakan sama-sama baca. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Memang kadang-kadang kalau kita lihat, itu bisa itu. Kita emosi dan marah-marah. Tapi saudara-saudara dikatakan Alkitab jangan marah. Tema khotbah saya pada saat ini adalah iri hati. Iri hati. Siapa yang tidak pernah iri hati di sini? Waktu dia angkat tangan pertama kali itu dia tipu. Rata-rata kita ada itu kecil. Iya benar. Tapi kita kan diberi kemampuan untuk menguasai diri. Ya. Oh ini kok baru? Kenapa ya? Sudah disayangkan Tuhan. Tema khotbah saya sekali lagi iri hati. Kita tidak boleh iri hati. Menghadapi bahkan ketidakadilan hidup. Kita tidak boleh iri hati. Tetapi pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita tidak dikuasai oleh iri hati. Saudara-saudara, ada 4 sikap yang dapat kita pelajari di dalam Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai ayat yang ke-7 agar supaya menolong kita untuk tidak terseret pada iri hati. Ada 4 sikap bagaimana caranya supaya kita tidak dikuasai oleh iri hati. Saya bilang tidak dikuasai artinya iri hati itu ada, itu perasaan normal. Kalau kita lihat ada orang yang lebih tiba-tiba muncul ini. Nah, tapi bagaimana kita bisa menguasai? Ada 4 sikap. Nah, yang pertama kita lihat satu persatu ayat yang ketiga. Yang pertama, sikap pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Ayat 3 dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Saudara-saudara, secara harfiah, percaya kepada Tuhan artinya membuka seluruh jalan hidup kita kepada Tuhan.
Jangan ada yang disembunyikan, karena dia tahu semuanya. Jadi kata percayalah kepada Tuhan itu terjemahannya kalau secara letterlek atau harafiah dikatakan buka kamu hati, buka kamu punya hidup kepada Tuhan. Bukan hanya percaya dalam arti mempercayakan hidup, tetapi membuka diri, membuka jalan hidup kita kepada Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan, karena dia tahu semuanya. Jangan-jangan kita yang marah kepada mereka yang tiba-tiba sukses oleh karena iri hati, karena kita juga ingin mendapatkan itu. Karena kita tidak dapat, kita marah. Saudara yang saya kasih Tuhan, percaya kepada Tuhan wujudnya dikatakan di dalam ayat yang ketiga di situ adalah lakukanlah yang baik. Ya, kalau kita percaya dan terbuka kepada Tuhan, ini hidupku Tuhan. Dan ketika ada orang sukses, kita Tuhan, Engkau tahu jalan hidup saya. Nah, daripada kita marah, mari kita lakukan yang baik. Siapa tahu kalau dia lakukan dengan tidak jujur, ketika kita lakukan yang baik, dia menyadari dirinya, aduh saya dapat ini tidak benar, dia tidak jujur. Kemudian yang kedua dia katakan, cara untuk mewujudkan itu adalah pertama, melakukan yang baik. Yang kedua, diam di negeri. Diam di negeri itu apa? Diam di negeri itu artinya begini, tetaplah jadi berkat. Sekalipun kita mungkin cuma punya sedikit, karena kita mau coba jujur, tetapi kita jadi berkat bersinar bagi orang lain. Atau, wah kenapa dia seperti itu? Kita mulai marah. Tetaplah percaya, ini hidupku Tuhan. Ada lagu, jiwaku terbuka untuk. Kalau hidup kita terbuka kepada Tuhan, kita tidak akan dibumbui dengan, aduh iri hati ini, mulai iri hati. Tetaplah jadi berkat. Lebih baik kalau kita mulai iri hati saudara kepada seseorang yang sukses. Entah dia sukses oleh karena jalan-jalan benar atau tidak benar, tetaplah berbuat baik kepadanya. Sampaikanlah kalau kita bilang, kawan, kau dapat berkat, katakan dengan tulus. Dia bilang, kawan, puji Tuhan kau dapat berkat. Tapi bilang, ini benar mana itu ya? Itu bagaimana ya? Saudara, itu parah sekali. Itu tidak jujur. Orang Kristen mari kita terbuka. Ketika kita bilang puji Tuhan, saya saudara, kan tidak semua orang yang bergaul dengan saya secara khusus di bidang akademis. Kemudian yang saya setuju dengan cara-cara. Ada yang cara-cara curang saya tidak setuju. Untuk cari gelar, tiba-tiba sudah dapat gelar. Yang lain masih kuliah, capek-capek satu angkatan. Yang lain masih PPL, dia sudah di wisuda. Dari mana itu berarti? Pindah tempat lain dan wisuda. Itu kan berarti sulap tuh, sulap palsu. Nah, saudara, sekalipun saya tidak suka, kalau saya tidak, mereka bilang, oh puji Tuhan, sudah ada ini wisuda atau apa, saya diam, saya tidak akan berikan komentar apapun. Ya, karena apa? Saya seperti setuju, tapi saya tetap mau bawa baik. Saya salam sapa dengan mereka. Memang ada yang saya bimbing dulu, ada cara-cara yang tidak benar, dia akhirnya di wisuda. Kalau ketemu saya bilang, kau punya itu tidak benar. Saya sampaikan saja. Bapak ya, itu tidak benar. Kau bertobat boleh. Karena itu mahasiswa anak saya bisa bicara seperti itu. Saudara yang saya kasih Tuhan. Tapi hati kita, hidup kita terbuka dulu. Jangan Tuhan bilang, kau marah padahal kau lebih lagi. Kau mau baru. Ya tak? Ada tidak dapat dibantu. Mati dulu. Kadang-kala, saudara ini bukan firman Tuhan, tapi pengalaman. Misalnya ada seorang, misalnya ada satu panitia, ada bendahara. Kemudian bendahara itu dia sudah berlaku jujur. Tapi ada satu orang yang mungkin dia mantan bendahara, bicara, wah ini bikin laporan. Jadi jangan-jangan dia pakai. Karena dia punya pengalaman, mungkin pakai uang sembarangan. Bisa saja kan? Apa yang dia lakukan, itu tercetus di mulutnya. Dan menghakimi orang lain dengan apa yang dia lakukan. Jangan. Tidak boleh. Saudara-saudara saya kasih Tuhan. Tuhan tahu hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Karena itu ketika mulai dari hati, Tuhan Engkau tahu hati saya. Tuhan kuduskan hati saya. Tolonglah saya. Kemudian bersikap baik, melakukan yang baik. Kemudian tetap jadilah berkat. Jangan karena kita mulai iri, marah, iri, akhirnya orang, itu ada orang yang betul-betul, sembarang saja. Kamu lihat saja, ini dunia ini seperti ini, terbaik. Saudara, daripada kita berteriak kepada dunia yang tidak baik, lebih baik kita menjadi terang sekalipun hanya kecil saja, lilin kecil, jadi berkat. Itu yang pertama. Cara yang kedua ialah ayat yang keempat. Bilang apa ayat keempat? Cara yang kedua supaya tidak dikuasai oleh iri hati. Apa? Bergembira. Tetapi dia dikatakan di situ bergembira karena Tuhan. Maksudnya bergembira karena percaya bahwa Tuhan tahu dan dia tidak akan membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Jadi kita lihat dalam keadaan seperti itu, kita bergembira, Tuhan tahu semuanya. Ada lagu tempo dulu juga. Hanya Tuhan yang tahu
semuanya. Terus lagunya apa? Gelapnya jalan yang kita lalui, dan aku juga ikut gelap. Tidak ada? Saudara, bergembira karena percaya Tuhan tahu. Tuhan tahu dan Dia tidak akan membiarkan. Jadi biasanya mazmur dari Daud adalah mazmur syair yang memuji, yang mengagungkan, yang mengeluh. Tetapi ini mazmur ini pengajaran. Ini semua pengajaran. Dikatakan bergembira, percaya, biarkanlah Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, bergembira karena Tuhan diterjemahkan, carilah kebahagiaan pada Tuhan. Mengapa? Karena Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ada orang bilang begini, kita harus bergembira dengan Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Kalau kita bergembira karena Tuhan, Tuhan akan kasih apa yang kita inginkan. Hati-hati, bukan begitu maksudnya. Maksudnya, orang yang bergembira karena Tuhan, orang yang tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan itu, orang itu tahu kehendak Tuhan, sehingga keinginannya adalah keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya toh? Bukan keinginan saya, tapi Tuhan tidak kehendaki. Sehingga orang salah tafsir. Saya harus bergembira karena Tuhan. Kenapa yang saya doakan Tuhan tidak jawab? Itu bukan keinginan Tuhan mungkin. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya seringkali memberikan contoh. Yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Yang kita inginkan belum tentu yang Tuhan inginkan. Misalnya Tuhan, saya tahun depan mau maju jadi anggota dewan misalnya. Tuhan, tahun depan saya, atau tahun ini saya mau mulai dengan usaha baru. Dan kita sudah berdoa. Dan Tuhan tidak izinkan. Dia bilang, wah kenapa Tuhan? Ini firman Tuhan bilang Tuhan akan mengabulkan, memberikan apa yang kita inginkan. Mungkin itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi orang yang bergembira karena Tuhan, dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ketika dia meminta kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak izinkan, dia menyadari bahwa Tuhan tahu bahwa itu tidak boleh. Sikap yang ketiga. Jadi yang kedua apa? Bergembira karena Tuhan. Sikap yang ketiga, ini ada di ayat 5 dan 6 juga. Apa? Ayat 5 dan 6. Ya. Jadi yang pertama apa tadi? Untuk supaya kita tidak konsekuensial, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bergembira karena Tuhan. Yang ketiga, serahkan diri kepada Tuhan. Serahkan diri kepada Tuhan. Ayat yang ke-5 dan 6. Menyerahkan diri kepada Tuhan berarti pasrah dan berharap hanya kepada Tuhan. Mengapa harus menyerahkan diri kepada Tuhan? Mengapa harus pasrah dan berharap kepada Tuhan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, besok kalau Tuhan berkenan, saya dan Ibu akan ke Manado untuk kontrol kesehatan jantung saya. Sampai hari Sabtu kemarin saya bergumul, Tuhan, biasa saya ada pos-pos keuangan karena kami harus membayar kewajiban-kewajibannya. Dan saya mulai bergumul, Tuhan bagaimana caranya, kalau boleh sebelum ke Manado saya ada jaminan. Puji Tuhan, kemarin ada orang datang dan membeli ternak. Tadi pagi saya juga kaget. Kalau hari ini hari Minggu, kemarin dia bilang, Pak besok pagi angkatnya. Coba oke. Saya lupa kalau hari Minggu, padahal saya sudah siap khotbah dari Senin kan. Setelah tadi pagi saya bilang, atau tadi malam, aduh saya lupa kalau besok hari Minggu. Dia mau angkat ternak hari Minggu pagi. Pokoknya jam geridik kita jalan, tinggal dia. Tapi puji Tuhan, tadi masih jam 7 lewat kan. Ya sudah datang. Dan saya bersyukur karena Tuhan, ya itu berarti saya sudah serahkan kepada Tuhan keinginan saya, apakah itu kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan. Tuhan membuat jalan. Tetapi menyerahkan diri kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Mengapa harus berharap kepada Tuhan atau menyerahkan diri kepada Tuhan? Mengapa harus pasrah dan berharap kepada Tuhan? Dikatakan di dalam ayat-ayat itu, karena kalau kita pasrah, berserah dan berharap kepada Tuhan, ayat 5 katakan apa? Ayat 5 bagian akhir, dan ia akan bertindak. Saudara-saudara, oleh karena kalau kita pasrah atau menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran kita. Ada kepastian kebenaran iman. Artinya misalnya ada ketidakadilan hidup. Kita lihat, wah orang itu kok dia jahat sampai dia main-main dengan dosa, tapi kok dia seperti sejahtera terus. Dia tidak pernah sakit. Bahkan ada orang kan gaya waktu corona lalu, dia bilang, enggak sakit saya. Tidak juga pakai masker. Saya juga tidak.
Bicara di toyo sebenarnya tuh macam hati sakit deh. Macam terus orang yang paling berdosa di dunia karena corona. Tapi saya bilang begini, akhirnya waktu dia belum tahu kalau saya kena corona, ada satu sopir, kami naik Grab. Nah, itu tidak itu konspirasi ini, itu corona itu mau kosong, saya bicara banyak saya mulai panas saya punya hati. Kemudian saya bicara pelan begini, saya dan ibu kena corona hampir mati. Oh iya dia putar cerita ke bagaimana saya tidak tahu. Tapi kadang-kadang saudara, kita mengalami hal seperti itu, kita seolah-olah terhakimi dan dihakimi, tetapi kita tahu bahwa ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kebenaran itu akan muncul. Dan ternyata pada waktu kami kena corona, ada orang-orang lain yang sudah dalam keadaan yang sulit. Kami cerita, kami juga sedang kena. Ya tenang saja, ini dengan Tuhan akan menolong. Jangan jadi orang bilang, dia minta itu. Apalagi ada bilang, itu gara-gara itu dia makan uang maka dia kena corona. Aduh, itu banyak orang bicara begitu dari dulu. Oh, gara-gara dia itu tolak jadi majelis maka jadi corona. Jadi seolah-olah Tuhan pakai corona ini untuk saya juga. Tapi saudara, ada orang yang tidak mau periksa karena takut karena betul-betul sudah corona. Tapi ternyata saudara, memang kita punya pikiran adalah begini. Serahkan diri kepada Tuhan, ada kepastian pembenaran dari Tuhan. Dan dari Yeremia 17 ayat 7 coba kita baca. Itu sudah ulang-ulang. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan seperti ini. Ya, biar adik Rizka. Sama-sama 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan masa depannya kepada Tuhan. Dan kita tahu begini saudara, kadang-kadang kita lihat kenapa dia begitu jahat, kenapa dia tenang saja menyerahkan diri kepada Tuhan, artinya itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Kita suarakan kebenaran saja. Di mimbar ini saya akan menyampaikan, kita harus hidup jujur. Di mimbar ini kita harus sampaikan, kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Jangan kita main-main dengan dosa, harus sampaikan. Tetapi daripada kita teriak-teriak, wah kau tukang mau mati, kita berdoa saja, serahkan kepada Tuhan. Tuhan jamah hatinya. Dan saya sudah melayani cukup lama dan berkali-kali. Bahkan ada orang yang sudah tatap, sudah mau mati baru mulai cari Tuhan. Dari dulu hina-hina Tuhan. Wah Tuhan itu apa? Yesus itu apa? Tapi setelah mau mati, orang terkasih, orang mereka cintai bilang, Mas Nolfi atau Pak, tolong ini sudah parah, dia sudah mati. Saya bilang, sekarang kau buka hati terima Yesus, kalau tidak kau masuk neraka. Menangis-menangis dan buka hati. Setengah jam kemudian meninggal, puji Tuhan. Tapi tidak semua orang begitu. Ya. Biarkan saja Tuhan yang berkehendak. Tapi kita berdoa, jangan kita berdoa begini. Saya serahkan diri kepada Tuhan. Engkau tahu Tuhan, mereka itu. Saya serahkan diri saja kepadamu. Tapi dalam doa bilang begini, kalau boleh mereka sebentar kecelakaan dan mati sudah. Itu kan tidak boleh. Ya boleh. Kita berdoa supaya mereka bertobat dan nanti dalam beberapa waktu setelah bertobat sungguh-sungguh dia bersaksi sungguh mati. Dulu saya ini orang yang terbaik, saya ini pegang ini jabatan ini dan saya main-main dengan dosa. Tapi saya sudah bertobat sekarang. Nah itu yang diharapkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sikap pertama adalah kalau supaya tidak dikuasai oleh iri hati, percaya kepada Tuhan. Berarti membuka seluruh jalan hidup kita. Yang kedua, bergembira karena Tuhan. Artinya apa? Percaya bahwa Tuhan tahu dan tidak akan membiarkan ketidakadilan berlangsung terus-menerus. Yang ketiga, serahkan diri kepada Tuhan. Berharap hanya kepadanya. Karena dia akan membuka, dikatakan di situ dia akan menolong kita dan memberikan. Bahkan dia akan bertindak. Yang keempat, ayat yang ke-7. Ini hampir semua sama. Ayat 7 di dalam Mazmur 37 tadi bilang apa kira-kira? Nah, berdiam diri. Berdiam diri itu artinya apa? Kalau yang pertama kan tadi percaya kepada Tuhan. Sikap yang kedua bergembira karena Tuhan. Yang ketiga serahkan diri kepada Tuhan. Yang keempat kalau berdiam diri itu artinya apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Artinya menantikan pertolongan Tuhan. Diamkan artinya menantikan, toh? Menantikan pertolongan Tuhan. Saudara, berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Memang sudah jelas itu. Nantikanlah Dia. Menghadapi ketidakadilan hidup yang membuat kita cenderung untuk iri hati mungkin atau marah. Kita harus menanti dengan tenang dan sabar pertolongan Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan begini.
Nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang. Tunggulah dengan sabar sampai Ia bertindak. Tunggu dengan sabar. Saya ingat dulu di satu tempat, saya tidak jelaskan di mana, ada anak-anak yang main motor baribu terlalu wow. Dan bilang, jangan kau marah biarnya, tenang saja. Tapi dalam hati berdoa, kalau boleh dia jatuh situ baru kita tepuk tangan kan. Hore! Oh, itu tidak bisa, tidak boleh. Saudara, nantikan di sini dengan sabar pertolongan Tuhan. Tunggulah sampai Tuhan bertindak. Bertindak untuk apa? Bertindak untuk membuktikan kebenaran melalui kehidupan kita. Saudara-saudara, hal seperti itu tertulis dalam Ratapan pasal 3. Coba kita lihat Ratapan pasal 3 ayat 25 sampai 26. Ayat yang terakhir. Ratapan pasal 3 ayat 25 sampai 26. Dikatakan apa? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26. Adalah baik apa? Menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya juga begini, Bapak Ibu Saudara adik-adik. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya ya tunggu Tuhan tolong. Tadi Ibu Delvi bilang apa? Berteriak minta tolong. Tidak usah kita taruh di status kah, guys. Ada diam, nantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Malah ada yang tidak sanggup bicara, dia bilang begini, hei, utang bayar dulu, hei. Siapa yang utang di kau? Orang tanya, siapa yang utang di kau? Cacar tahu saja, kepo. Tapi saudara, kenapa kau buang? Gitu di sana. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, itu artinya kita tunggu Tuhan akan bertindak untuk membuktikan bahwa kita dalam kebenaran. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan manusia adalah tidak tenang dan tidak sabar. Kalau boleh sekarang Tuhan, kalau boleh sekarang Tuhan, Tuhan tolong, mau cepat berdoa, ingin cepat-cepat. Saya mau sekarang Tuhan, baru kau perlu kapan? 10 hari lagi. Kalau Tuhan bilang sabar dulu. Kadang-kadang Tuhan tolong sudah di hari-hari, bukan hari terakhir, tapi detik-detik terakhir. Wah, itu parah betul itu ya. Aduh, ini bagaimana itu bisa? Tapi Bapak Ibu, kita sudah pernah mengalami semuanya. Rata-rata anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh sudah alami. Detik-detik di mana tidak ada jalan, memang kita tinggal pasrah saja. Tiba-tiba, iya kak, iya kak. Aduh, seperti Mazmur 126 ayat 4 bilang, aduh dia bersukaria. Wah, tidak bisa, karena tidak bisa bertahan ini, sukacita. Detik-detik terakhir. Saya mengalami banyak hal, tetapi yang paling berkesan adalah waktu kami studi, saya studi S2, kemudian mau pulang. Ada resep yang harus dibeli untuk Gita dan Billy. Cuma ada di Jogja dari Prof. Sutaryo waktu itu. Karena mereka sakit. Dan kami tidak ada uang untuk beli. Saudara-saudara, pas saya sudah pakai baju untuk mau wisuda, pakai toga untuk siap-siap mau pergi wisuda, tiba-tiba dapat telepon. Dulu kan masih HP kayu telepon. Telepon ke SCB sekarang. Telepon. Pak Gembala, kami ada kirim uang 6 juta tahun 2004. Saya macam mau lompat kah? Aduh Tuhan. Setelah wisuda cepat-cepat saya bilang, atau pergi ke ATM dulu. Ini uang belum pegang ini. Jangan cuma telepon, belum lihat ATM. Jadi waktu itu Tuhan izinkan saya mendapat penghargaan karena ya nilai baik-baik. Tapi wartawan kejar saya, mas. Saya bukan saja jubah, mas saya lompat dan langsung ambil motor, pergi ke ATM. Karena tidak tahan melihat berkat. Sampai di ATM, itu lama sekali di ATM. Saya lama bukan lama mengambil uang, tapi lihat uangnya ada di ATM. Lama karena menangis di dalam. Nah, saya keluar pelan-pelan, hapus dulu, lupa bawa sapu tangan lagi. Keluar, mungkin di luar sudah bilang, wah lama sampai. Tapi puji Tuhan, pulang itu di helm penutup helm dibuka saja dan lap-lap air mata karena air mata sukacita. Saudara yang saya kasih oleh Tuhan, nantikan. Kadang-kadang kita tidak sabar untuk nanti pertolongan Tuhan. Aduh, kenapa ini Tuhan belum sabar saja. Karena apa? Tuhan tahu waktu yang tepat. Saya baca lagi bahasa Indonesia sehari-hari, katakan begini. Nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang. Tunggulah dengan sabar sampai Ia bertindak. Dan Alkitab berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh iri hati untuk melihat ketidakadilan hidup, atau mungkin orang lain, bahkan dia mungkin tulus
bekerja dengan jujur, tulus, dan dapat mengharapkan bonus-bonus oleh Tuhan dengan jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya, kita iri hati mungkin karena satu lain-lain. Atau kita lihat orang yang jahat, wah dia dapat cara-cara tidak benar. Kita harus memiliki sikap yang benar. Pertama, percayalah kepada Tuhan. Buka hidupmu, ini aku Tuhan, kau tahu. Kemudian bergembira karena Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan ketidakadilan langsung terus. Yang ketiga, serahkan diri kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Dan yang keempat, menantikan pertolongan Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, menanti pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong kami untuk dapat menguasai diri kami. Penyakit iri hati yang seringkali ada dalam kehidupan kami, Allah Roh Kudus tolong kami untuk dapat membuangnya, menanggalkannya. Tetapi mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Kami tahu bahwa Tuhan baik dan menantikan dengan setia pertolongan Tuhan. Tetapi pakai kami terus jadi berkat sekalipun di tengah-tengah ketidakadilan hidup. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.